Haris bangun tidur dengan mata yang berat, menyambut hari dengan hisapan rokok pertama di pagi yang lembab, tanpa peduli pada jam weker yang sudah berbunyi lama. Di sela-sela kepulan asap rokok, ia membuka media sosialnya, scrolling tanpa henti, mengikuti tren terbaru yang hanya menambah ketidakpuasan hidupnya. Sementara itu, di rumah orang tuanya yang sederhana, ibunya dengan sabar menyiapkan sarapan, berharap Haris suatu saat akan mendengar nasihat yang selalu diberikannya tentang pentingnya ibadah dan doa. Haris bahkan tidak pernah menyadari betapa jauhnya dirinya dari kedamaian, terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan kesenangan duniawi dan kebebasan yang sesaat. Meskipun begitu, di dalam hatinya yang keras ada perasaan kosong yang tak pernah ia sadari sampai hari itu, ketika ia melintasi sebuah masjid kecil di sudut jalan dan mendengar adzan. Ketika masalah keuangan datang menghantam, Haris merasa terjebak, mencari cara cepat untuk keluar dari masalah tersebut, meski dengan jalan yang semakin gelap. Teman-temannya mulai menawarkan solusi instan, investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar, pinjaman online yang datang dengan bunga yang tak masuk akal, semua demi uang. Haris tergoda, berpikir bahwa uang bisa menjadi jalan keluar dari kesulitannya, padahal justru langkahnya semakin mendalam ke dalam jurang yang tak terduga. Di balik kebingungannya, dia mulai merasakan bahwa semakin ia berusaha, semakin jauh ia merasa dari kebahagiaan, tetapi entah mengapa perasaan itu tak bisa ia tinggalkan. Suatu sore Dedi, teman lama yang pernah mengalami kerugian besar, menceritakan pengalamannya yang menyakitkan dan bagaimana ia mencoba menemukan kembali hidupnya melalui cara yang lebih baik. Kehidupan Haris semakin tidak terarah, kebingungannya semakin membebani setiap langkahnya, tetapi dia tidak tahu harus kemana mencari jawaban. Rasa lelah dengan hidupnya yang penuh kemaksiatan membuatnya kehilangan arah, tak tahu lagi siapa yang bisa memberinya solusi. Teman-temannya yang dahulu memberi dukungan kini hanya memberikan jalan yang lebih gelap, hingga akhirnya Haris tak lagi merasa nyaman di tengah pergaulannya. Suatu malam, saat sedang duduk sendiri, Haris teringat kata-kata ibunya yang selalu mengingatkan tentang pentingnya sholat dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun ia tidak percaya sepenuhnya, sebuah rasa menyesal tiba-tiba melintas, dan ia mulai merasa ada yang salah dalam hidupnya yang penuh dengan kebohongan dan pencarian yang sia-sia. Haris bertemu Dedi, temannya yang dulu sukses tetapi kini bangkrut, mengajaknya minum kopi di kedai pinggir jalan, berbicara tentang kegagalannya yang menyakitkan. Dedi bercerita tentang bagaimana hidupnya berubah setelah ia mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan usaha yang lebih ikhlas. Walaupun Haris skeptis, ia terkejut melihat ketenangan yang kini dimiliki Dedi, dan perlahan ia mulai merasa tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang perubahan tersebut. Dedi mengajak Haris untuk ikut berdoa bersama dan berpamitan pada orang tua dengan cara yang sederhana, seperti yang dilakukannya setiap kali ingin memulai sesuatu yang baru. Haris yang awalnya tidak tertarik mulai merenung, berpikir mungkin inilah jalan yang bisa membantunya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suatu malam, Haris memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah lama tidak mengunjungi mereka, dan kali ini ia ingin mengucapkan pamit secara sederhana. Dengan rasa enggan, ia duduk di meja makan, memandang wajah kedua orang tuanya yang penuh kerinduan, dan mengucapkan kalimat pamit yang tak biasa. "Aku mohon maaf, Bu Pa, aku akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi sebelum pergi, izinkan aku berdoa," kata Haris dengan suara yang agak ragu, tetapi tulus. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan dan mengikuti doa yang ibunya ajarkan sejak kecil. "Ya Allah, aku mohon dengan tulus kepadamu untuk membimbing hidupku." Setelah kalimat doa itu diucapkan, Haris merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seperti sebuah beban yang sedikit terangkat. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi hari berikutnya, Haris terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan tanpa ragu, ia melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai berdoa, ia berjalan keluar rumah, dan di tengah perjalanan, ia melihat seorang pengemis tua yang duduk pinggir jalan, memegang kardus dan berharap ada yang memberikan sedekah. Tanpa berpikir panjang, Haris merogoh kantongnya, mengeluarkan sejumlah uang, dan memberikannya pada pengemis tersebut, merasakan ketenangan yang mendalam setelah melakukan hal tersebut. Hari itu, Haris merasa seakan-akan ada pintu yang terbuka di dalam hatinya,
Seperti ada jalan keluar dari kesulitan yang selama ini membuatnya merasa terhimpit. Ia melanjutkan harinya dengan perasaan yang lebih ringan, dan meskipun hidupnya belum berubah sepenuhnya, Haris tahu bahwa ia sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Beberapa hari setelah melakukan perubahan kecil dalam hidupnya, Haris menerima tawaran pekerjaan yang tak terduga dari sebuah perusahaan yang menawarkan gaji tinggi dan peluang besar. Tanpa mengira bahwa keberuntungan semudah itu datang, Haris merasa terkejut, bahkan bingung, karena ia tak pernah mengharapkan perubahan begitu cepat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ketika ia mengecek saldo tabungannya, ia menemukan bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya, jumlah yang tidak bisa ia jelaskan. Haris mencoba mencari tahu asal uang tersebut, tetapi tidak menemukan jawabannya. Dan ia mulai merasa bahwa ini adalah hasil dari perubahan kecil dalam hidupnya yang kini ia jalani dengan lebih tulus. Keajaiban itu membuatnya semakin yakin bahwa doa dan niat yang tulus, meskipun sederhana, memiliki kekuatan yang tak terduga. Haris kini menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, mengurangi kebiasaan buruk yang dulu menjadi rutinitasnya, dan mulai merasa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk mencari uang dengan cara instan, karena ia mulai menghargai keberkahan yang datang dengan usaha yang jujur dan doa yang ikhlas. Keuangan Haris mulai membaik, tetapi yang lebih penting adalah perubahan dalam hatinya, yang kini dipenuhi dengan ketenangan dan rasa syukur yang tulus. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa, kembali ke akar kehidupan sederhana dan mulai membantu orang-orang yang membutuhkan, meski tidak dengan cara yang berlebihan. Kehidupan Haris kini menjadi bukti bahwa kadang-kadang perubahan besar datang dari keputusan kecil yang didasari oleh niat yang tulus dan doa yang ikhlas, meskipun terkadang ia merasa hidupnya berada di ujung yang tidak pasti.